Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Girls Been Cry dan sekarang adalah episode ke-8 ya. Dan ini masih hari yang sama saya rekaman Yoru no Kurage wa Oyogenai episode ke-8. Itu artinya ini masih beberapa jam yang lalu setelah ini baru beberapa jam setelah saya rekaman Yoru no Kurage wa Oyogenai episode ke-7 dan Girls Band Cry episode ke-7 ya. Jadi saya langsung banyak rekaman ya hari ini. Oke. Hari ini adalah tanggal 7 Juni 2024 dan ini jam 1 lewat ya, 1 malam ya. Wow. Ya, di episode sebelumnya kita sudah dapat namanya bandnya ya, yang sudah kita tahu sebenarnya nama bandnya itu adalah Togenashi Togihari. Dan cara dapetin namanya itu agak gimana ya? Dia cuma ngelihat tulisan di kaos penonton itu, dia langsung dia pakai nama yang ada di kaos itu. Dan entahlah apa yang terjadi di episode kali ini karena di episode sebelumnya Momoka mau berhenti dari band ini, mau keluar dari band Togenashi Togihari, dan si Nina memutuskan untuk berhenti sekolah, berhenti melanjutkan pendidikannya. Jadi ini semakin rumit ya masalahnya. Dan ya, dari spoiler yang saya dapat, cuma satu spoiler yang saya tahu, ya ada Shinkoku Haku di sini ya. Sama di seperti Yoru no Kurage wa Yugenai episode 7, cuma ya dari setelah diskusi dan lihat pendapat juga dari orang lain tentang Kokuhaku yang di episode 8 ini, kalau saya sendiri ya, pendapat saya sendiri ini masih agak abu-abu juga Kokuhakunya tentang apa, walaupun sebenarnya dalam uh, bahasa Jepang dan juga budaya Jepang itu memang Kokuhaku itu kan pengungkapan cinta gitu secara romantis, cuma beberapa orang masih bilang Kokuhaku ini masih bisa kayak cuma kayak suka-suka aja gitu. Jadi entahlah. Jadi kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi ya gitulah. Karena dari yang saya tahu juga eh, beberapa juga, wah, mungkin agak terlalu lama intronya kalau saya jelaskan ini. Jadi mungkin saya akan jelaskan setelah reaction ini selesai, dan semoga saja saya ingat ya. Kalau misalnya saya tidak ingat, mungkin saya cuma bakalan menghentikan rekamannya tanpa mengatakan ini ya. Nanti sajalah. Karena agak terlalu lama, kita akan mulai dalam 3 2 1 mulai. Panas banget coy. Walaupun tengah malam. Toei Animation sejak 1956. 2D. Pas masa-masa sekolahnya nih ya, Momoka ya. Di sini pakai 2 dimensi. Oh ya, kalau tidak salah di preview episode sebelumnya juga itu eh, Nina bakalan confront dengan ya, kayak ngekelas gitu dengan bertemu dengan Diamond Dust secara langsung gitu. Berbeda banget ya sifatnya Momoka yang dulu dengan yang sekarang. Iya, berbeda banget loh. Sudah kayak 180 derajat gitu.
Ketua guild tantrum jangan dulu lawan Momoka. Anda bakalan kalah kalau lawan dia, cok. Anda lawan Nina, Anda kalah, cok. Kawaranoi. Tenor baste. Sama sebelum bisa menghafal liriknya, dia terlalu susah soalnya. Oh ya, sekarang saya masih pakai baju ano ya. Kesu Bandok. Salah salah anime tapi oke lah, tidak masalah. Uso mitai na, baka mitai na. Ne hora 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 mata furuita, baka mitai da. Na mada mada mada. Tewo no baste. Andai kamu tangisi. Musim mo, ah. Oh, rupa-rupa. Kayaknya Memuka bakalan masuk di guild tantrum juga ini. Ah, wah diliatin sama orang. Oh, oh. Ya, 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 ya. Saya tahu saya. Gara-gara sudah diperlihatkan tadi di intronya itu. Karena Memuka juga begitu dulu. Kayak Nina. Ya, Atsui, betul. Sudah terbiasa dipukul. Oh. Ya, ada fanartnya nih, ada fanartnya coy. Kalau Momoka kan masih bisa nahan tuh, nahan pukulannya. Kalau Nina gak bakalan tahan itu pukulannya coy. Bahkan takut itu Momoka. Itu fanartnya. Entahlah ini adegannya benar terjadi atau tidak, tapi kayaknya terinspirasi dari adegan yang tadi gitu. Fanartnya itu tadi. Kalau saya ingat mungkin saya bakalan masukkan ke sini.
Ma- Antimo gak tuh? Ini translatornya gimana sih? Nggak apa-apa lah. Ya nama juga fans sub. Oh, hmm. Oh, Bazuta. Oh, sugoi. Sugoi na. Bazuta itu viral ya maksudnya. Tren atau viral gitu. Iya, tak selamanya mudah. Ya, kayaknya. Ah, ya, agak mirip ya nih dengan Momoka dulu. Jadi Nina mau belajar ya pakai gitar ya. Tapi kayaknya dia tidak bakalan pakai gitar di konser kayaknya memang sih. Cuma mau main-main doang gitu sebagai hobi. Dan freedom, freedom. Jangan-jangan. Ah, ah. Yo, suyo Ina, Nina. Saya pengen kayak gini juga tapi saya butuh uang juga, astaga. Tanpa uang saya tidak bisa, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau boleh jujur, ya lupakan saja. Hmm. Oh my god.
Hmm. Honto kah? Oh my. Oh iya. Oh, sudah bagus kah? Oh, mungkin karena beda tipe mobil, jadi bisa. Hmm. Waduh, ya apa yang dibilang rup. Oh, bukti cinta. Oh my god, what is this episode, bro? Ingat ini yang ada scene Kokohakunya ya. Saya dapat spoilernya ya. Lah, Diamond Dust. Karena harus mengikuti apa yang dikatakan agensi. Harus ikut tren gitu memang. Ah, sudah berapa kali saya nonton ini? Sudah berapa kali saya nonton ini Girls Band Cry, selalu relatable gitu sama saya. Bukan antara relatable atau memang realitas gitu. Itu realitasnya gitu. Di dunia nyata begitu. Ya realitas. Kita bicara realitas lagi. Ya, ya, ya seperti yang saya bilang. Iya. What the? Seperti yang saya bilang tadi. Nina ini mirip dengan Momoka yang dulu gitu. Oh, betul. Seperti yang saya bilang tadi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Momoka itu kan masih nahan tuh pukulannya. Kalau Nina nggak bakalan nahan gitu. Scene yang ini. Ah,
Mau nangis saya coy, lihat ini coy. Oh my. Kelebihannya ini memang begini, gara-gara dia tantrum gitu. Kelebihannya dia itu maju terus gitu. Ada bagusnya, ada jeleknya juga. Tapi bagusnya kayak gini sih sebenarnya. Bagusnya yang kayak gini. Terus terang terus maju gitu, pantang mundur gitu. Hina namanya ya. Ada tinggalin Nina coy. Weh, saya apa Nina? Saya sendiri agak merasa. Oh my god, Nina. Apakah Nina bakalan bicara juga dengan anu? Hina? Oh, rivalry ya. Bakalan rival nih. Diamond Dash dengan Togenashi Togeari. Oh. Oh. Hmm. Pernyataan perang. Kayaknya ada fan art ya, saya lihat ya. Shipnya memuka dengan yang ini rambut ungu. Wah. Oh. Come on with this. Nangis lu, nangis lu. Tidak diperdengarkan tangisannya. Berdetak kencang loh jantung saya, cok. Ini sebenarnya yang tadi Shinkoku Hakunya itu diperdebatkan banyak orang ya. Tapi kalau saya sendiri sudah bilang itu beneran anu loh. Sudah bisa masuk Kyuri loh. Nah.
Dalam bahasa Jepangnya pun, kalau saya dengar tadi, Nina bilang, Yapari, Momo-san ga suki desu. Baru baru si Momoka tadi bertanya, apa maksudnya kayak gitu tadi. Baru si Nina menjawab, sudah jelas kan? Koku haku. Saya juga, ya walaupun masih diperdebatkan juga saya lihat, tapi saya termasuk yang mendukung pendapat ini beneran bisa masuk Yuri gitu, bisa masuk Yuri. Tapi untuk jaga-jaga memang saya sendiri juga berpikir lebih baik kita lihat saja apa yang akan terjadi gitu, karena masih abu-abu. Karena biasanya orang-orang itu tidak akan menyebut ini Yuri kalau misalnya tidak ada misalnya ciuman atau gimana gitu. Kalau misalnya cuma kata-kata mungkin bisa jadi kayak misalnya Yuri subtext gitu. Bisa saja itu Yuri subtext gitu. Cuma kayak teks-teks doang kita, ngomongan doang gitu. Hmm. Oke, kayaknya ada tadi yang saya mau bilang ya di awal tadi. Di awal video pas intro sebelum saya mulai reactionnya ada tadi kayaknya yang saya mau bilang, tapi saya lupa apaan. Hah, apa ya? Nah tuh kan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalau misalnya saya ingat gitu, dan beneran saya lupa ini semua bilang apa itu tadi, apa ya? Entahlah, saya lupa. Tapi yang jelas ya, kalau dari yang saya dengar apa yang dibilang Nina dan apa yang saya tahu, ini bisa masuk Yuri. Kenapa? Karena dari perkataannya sih, walaupun belum ada kayak semacam yang terlalu benar-benar dari perilakunya dilihat gitu, tapi dari kata-katanya, ya kata-katanya Nina ya memang karena dia yang dibilang tadi seperti saya bilang tadi itu kan, tuh ya perlihatin scene mana tadi. やっぱり私桃香さんが好きです。 やっぱりMomo-san ga suki desu. Kalau diterjemahin kalian bisa lihat di tadi subtitlenya. Tadi ternyata aku memang menyukaimu Momoka. 私桃 Dan 香さんが好きです。 translate-nya tidak salah. なんだそりゃ。 Nanda sorewa, apa panda? 知ってるじゃないで Kimatteru janai desu ka? Sudah jelas kan? すか。告白です。 Kokuhaku desu. Ini pengakuanku. Ya, dan ya ini klarifikasi dari fansubnya ini Doronime, karena ada juga yang perdebatin apa yang dikatakan Nina ini di Facebook ini, antara subnya dari Hunter no Sekai dengan Doronime ini kan saya pakainya yang Doronime kan. Jadi agak lucu juga memang, karena orang yang bilang ini fansub ini subtitlenya salah, sebenarnya dia yang salah. Dan fansubnya ini tidak ada yang salah gitu, cuma yang bikin drama ini yang salah. Nah, dari pengetahuan saya, kokuhaku itu dalam bahasa Jepang ataupun dalam budaya Jepang artinya itu confession, love to someone gitu. Bener gak sih bahasa Inggris saya? Ini kayak ungkapan persen cinta ke orang secara romantis gitu. Kalau misalnya saya salah, kalian tinggal tanya orang Jepangnya langsung atau yang ahli dalam bahasa Jepang gitu. Tapi katanya memang dari yang saya lihat ada yang masih perdebatin juga ini juga di Jepang sih, tapi ya gimana? Saya tidak bisa ngomong banyak juga karena siapa tahu memang saya salah gitu. Nah,
dari yang subtitle ini kan tadi yang saya bilang itu ada yang dari Hunter no Sekai, ada juga yang dari Doronima. Di Hunter no Sekai jelas mengatakan ini pernyataan cintaku, sedangkan di Doronima mengatakan ini pengakuanku. Nah, orang ini ya mungkin saya sebut saja namanya ya, tidak apa-apa. Saya tidak akan pakai inisial atau sensor namanya siapa. Kalau tidak salah namanya Naufal siapa lah itu, Naufal Ardiansa siapa, saya agak lupa, tapi yang jelas dia admin Girls Band Cry Indonesia. Dan juga dia admin Bocchi The Rock yang agak denial juga. Kalau misalnya ini agak menjurus ke Yuri juga, ini yang Bocchi The Rock dulu. Makanya dia bikin drama dulu gitu. Dia kayak mengkick admin anu gitu. Yang approve, kayak misalnya ada fan art Yuri gitu di grup BTRI gitu. Ya, pada akhirnya kita bikin juga grup lain gitu yang bebas dari dia gitu. Dan dia debatnya dulu itu kan bisa pakai subtitle dari fansub ilegal kayak gini. Jadi agak lucu orang-orang juga karena dia pakai kayak gini. Dan Doronime yang dia pakai sebagai acuan yang bilang ini bukan pengakuan cinta, karena Doronime memakai kata ini pengakuanku. Dan setelah itu ya lucunya dari pihak Doronime-nya klarifikasi kalau memang artinya itu pernyataan cinta. Betul, pernyataan cinta bukan pengakuan doang. Nah, cuma editornya nyuruh yang terjemahinnya ini ubah saja jadi pengakuan doang gitu. Jadi artinya betul, Hunter no Sekai itu tidak salah. Dan juga Doronima ini tidak salah. Yang salah siapa? Yang kurang ilmu dan dalam bahasa Jepang dan kultur atau budaya Jepang gitu. Walaupun sebenarnya saya bilang tadi, nah, ada beberapa orang Jepang juga yang memperdebatkan ini. Jadi ya untuk episode kali ini, wow, segitu saja ya. Saya tidak tahu bilang apa lagi. Mungkin itu saja yang saya mau bilang yang dari awal di intro tadi. Saya cuma agak lupa apa kebenaran ini yang saya mau bilang tadi di intro atau tidak gitu. Ya, tapi oke lah. Ya, untuk video kali ini mungkin ya segitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya video-video saya yang kena sensor di YouTube, saya uploadnya ada juga di Beastation ya, yang tidak kena sensor. Maaf ya. Jadi kalau kalian mau nonton video saya yang tanpa sensor, kalian ke Beastation saya, atau kalau kalian tidak masalah dengan di YouTube ya terserah, kalian bisa pakai dua Windows gitu, dua tab gitu di Windows gitu, di PC atau laptop gitu. Dan ya jika kalian ingin berbicara dengan saya atau melihat fan apa saja yang saya share di situ, berdiskusi, kalian bisa gabung saja ke Discord server saya, linknya di deskripsi. Dan jika kalian ingin bantu saya, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi. Dan saya punya channel satu lagi namanya Indo Brony. Di situ saya biasanya melakukan video reaction My Little Pony. Ada juga rencana untuk reaksi lain di situ juga. Dan saya juga sering di situ bermain game ya. Jadi ya normal gitu. Kalau di sini kan saya biasanya reaksi anime Yuri kan, di sini khusus untuk penonton khusus di sini ya. Jadi ya gitu ya. Untuk video kali ini segitu saja. Sampai jumpa di next video Free Palestine. Bye.